Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini karena Tuhan memberikan kita kesehatan, diberikan damai sejahtera di hati kita, dan memberikan sukacita di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun keadaan di sekitar kita memang masih di dalam menjalani pandemi virus corona, tapi kita terus berharap dan kita terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Satu saat yang indah juga jikalau kita bisa mendalami isi hati Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada saat ini, dan kita akan membahas satu tema, yaitu tentang memikul salib. Ya, tema yang sungguh indah untuk kita dalami sehingga kita semakin bisa mengerti arti daripada memikul salib, dan kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus meminta kita memikul salib, dan kita juga memahami kenapa orang lain kesulitan di dalam menjalani hidup ini di dalam memikul salib. Ya, kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya yang Tuhan maksud daripada Tuhan ketika diminta untuk memikul salib. Ya, mari kita bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini metode yang kita gunakan adalah metode eksposisi, dan kita nanti akan mengambil hikmahnya dengan metode yang kita samakan juga dengan peka, yaitu apa pesan Tuhan dari apa yang sudah kita gali, lalu kemudian setelah pesan itu kita mengerti, maka apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi dasar dari pendalaman Alkitab ini, yaitu di dalam Markus 8 ayat 34. Nah, nanti kita akan membaca juga beberapa kitab lainnya supaya kita semakin memiliki wawasan yang luas dan semakin bisa mengerti Alkitab yang satu menjelaskan Alkitab yang lain. Itulah metode eksposisi yang sesungguhnya, bukan dari pandangan luar, dari pandangan-pandangan yang lain, tetapi dari Alkitab itu sendiri saling menjelaskan satu dengan lainnya. Mari kita membaca kebenaran Tuhan ini. Markus 8 ayat 34 berkata demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, saya demikian pembacaan firman Tuhan. Mari coba kita dalami firman Tuhan ini, dan dengan terlebih dahulu kita melihat situasi-situasi di sekitar kita, pandangan-pandangan orang tentang apa itu memikul salib. Ya, Bapak Ibu, ada satu kisah di mana seorang ibu datang kepada seorang konselor, dan dia berkata bahwa hidupnya sangat susah, dan akar permasalahannya adalah di sekitar keluarganya. Ketika dia bercerita pada konselor itu, dia menceritakan bahwa karakter daripada suaminya adalah karakter yang suka marah-marah, lalu kemudian dia juga suka merokok. Ya, di tengah-tengah pertemuan keluarga ada anaknya di situ, dia juga suka merokok di situ, lalu kemudian dia juga pemalas. Ya, pemalas itu artinya dia menyerah, tidak memiliki satu semangat untuk bagaimana mencari pekerjaan agar kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, si ibu ini juga tidak berhenti sampai di situ. Dia juga bercerita bagaimana kesedihannya di dalam dia membesarkan anak-anak. Karena dia membesarkan anaknya bagaikan seorang diri saja, dan anak-anaknya ini suka melawan, suka memberontak kepadanya, sehingga dia merasa hidup ini sungguh begitu susah. Di akhir daripada sharingnya itu, sang ibu itu berkata bahwa inilah salib yang harus dipikulnya. Ya, dia berkata dengan nada yang begitu rendah, dan seakan dia hendak menangis, dia berkata, apakah saya harus memikul salib ini? Bagaimana saya bisa memikul salib ini? Bapak Ibu kasih Tuhan, dari cerita ini kita mendengar satu kata, satu istilah, memikul salib. Ya, apakah memang memikul salib adalah seperti yang dikatakan ibu ini? Ketika ada masalah di dalam sebuah keluarga, dan masalah itu adalah menjadi sesuatu yang dan masalah itu dimaknai sebagai suatu salib yang harus dipikul oleh si ibu ini. Salib yang harus dipikul oleh si ibu ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang sebenarnya makna daripada memikul salib? Apakah memikul salib itu adalah sebuah penderitaan?
Apakah memikul salib itu adalah sebuah sakit penyakit? Apakah juga memikul salib itu adalah suatu masalah yang besar yang menjadi kelemahan? Apakah itu yang dimaksud dengan memikul salib? Ya Bapak Ibu, ini hal yang harus kita coba pikirkan kembali. Karena kalau kita berpikir bahwa memikul salib itu adalah sesuatu penderitaan, sesuatu yang berhubungan dengan masalah, kelemahan diri, berarti memikul salib itu adalah sebuah hal yang negatif. Apakah memang betul bahwa memikul salib itu adalah sesuatu yang negatif? Nah, coba Bapak Ibu kita coba pikirkan kembali. Dan coba kita gali kebenaran firman Tuhan, apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Alkitab sendiri tentang memikul salib itu. Nah, di sini kita akan melihat keindahan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang memikul salib ini. Istilah memikul salib ini sebenarnya ada di beberapa Alkitab, terutama di dalam 3 Injil mencatat bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang berkata tentang memikul salib ini. Mari kita melihat dalam 3 Injil. Tadi kita sudah membaca Markus 3, tadi kita sudah membaca Markus 8 ayat 34, kemudian kita akan melihat juga di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Memang saya sengaja tadi mengambil dari Markus 8 ayat 34, saya anggap itu adalah sebagai sesuatu yang di tengah daripada Markus, daripada Injil Matius dan juga di Injil Lukas. Dan mengapa tadi saya melihat itu juga, karena saya melihat satu-satunya Injil yang mencatat 1 kali saja mengenai memikul salib. Sebenarnya kalau kita melihat ya, di dalam Matius ada 2 kali Yesus berkata di dalam 2 kesempatan yang berbeda tentang memikul salib, dan juga di dalam Lukas ya dicatat bahwa ada 2 kali juga Tuhan Yesus berbicara tentang memikul salib dalam 2 kesempatan yang berbeda. Ya, ini adalah kesempatan yang berbeda yang sangat indah. Karena apa? Karena di dalam Matius dan di dalam Lukas sebenarnya itu sedang menjelaskan di awal pelayanan Tuhan Yesus Kristus dan kemudian di akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan ini. Di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38 ini adalah Tuhan Yesus katakan di awal dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita baca di dalam Matius 16 ayat 24. Ya, Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu, Matius 16 ayat 24 ini adalah ya, termasuk di bagian akhir daripada pelayanan Tuhan Yesus Kristus, dan mengingatkan kembali apa yang sudah dipesankan Yesus Kristus di awal daripada pelayanannya, ketika dia sudah memanggil pada murid-muridnya adalah bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, ini dari versi Matius. Matius menekankan di awal pelayanan dan di akhir pelayanan. Nah, ini sungguh indah Bapak Ibu. Ya, ini penekanan daripada Matius. Lalu kemudian hal yang sama juga dicatat oleh Lukas. Lukas mencatat di dalam Lukas 9 ayat 23, yaitu di awal pelayanannya Tuhan sudah menekankan hal ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang harus mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ya ada tambahan setiap hari, dan mengikut aku. Ya, kemudian ya itulah di bagian awal. Lalu kemudian di bagian akhir Yesus berbicara juga tentang hal yang sama, yaitu menegaskan lagi hal yang sudah pernah dipesankannya di awal pelayanannya kepada dengan murid-muridnya, yaitu apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh indah ketika melihat ya bagaimana penempatan 3 Injil ini. Ya, Injil Matius menempatkan 2 kali di awal dan di akhir pelayanan. Kemudian Markus menekankan 1 kali memang, tetapi dengan tema yang sama, yaitu tentang bagaimana menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ya, lalu kemudian di dalam Lukas juga menekankan 2 kali di awal dan kemudian di akhir pelayanannya. Dia mengingatkan lagi pesan yang sudah dikatakannya bahwa bagaimana harus ketika mengikut dia itu sama dengan posisinya, harus dia menyangkal diri, haruslah memikul salib. Ya Bapak Ibu, ketika kita tadi melihat Injil, ketiga Injil tadi, maka kita melihat bahwa 3 hal ini,
diurutkan sejajar, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Ya, inilah kesejaran bahwa tidak mungkin orang bisa mengikut Tuhan kalau dia tidak menyangkal diri. Dan adalah sesuatu yang harus juga dilakukan bersamaan ketika mengikut Tuhan adalah memikul salib. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melandaskan itu satu kesatuan, ya, melandaskan dalam satu kesatuan bahwa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan itulah satu kesatuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus juga menempatkan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan, itu menyatakan kalau begitu tidak dilakukan, maka Tuhan memberikan dua statement yang sangat-sangat keras sekali. Orang yang tidak menyangkal diri, tidak memikul salib, dan tidak mengikut Tuhan, tidak layak bagi Tuhan. Ya, kata-kata tidak layak bagi Tuhan. Dan kemudian, ya, ditegaskan lagi bahwa orang yang tidak bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan adalah tidak dapat menjadi murid. Dua hal yang sangat penting sekali. Kelayakan dan keputusan akhir tidak bisa dianggap menjadi murid, tidak bisa masuk menjadi murid. Ini hal-hal yang sangat penting sekali. Ya, nah Bapak Ibu, sebenarnya apakah berlebihan? Ya, apakah sesuatu yang berlebihan yang Tuhan mintain? Coba kita pikirkan, apakah memang ini sesuatu yang berlebihan? Bagaimana dengan di sekitar kita? Ketika seseorang, ya, mau masuk ke sebuah instansi atau ke sebuah lembaga, apakah tidak ada syarat-syarat yang diberikan ketika dia harus masuk ke lembaga itu? Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, itu masuk ke sebuah lembaga, ada syarat-syarat yang diberikan, dan syarat-syarat itulah yang bisa menyatakan bahwa dia layak masuk ke sebuah instansi itu, masuk ke instansi itu jika memenuhi syarat-syarat itu. Itu lembaga di dunia ini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana keadaan di sekitar kita atau di dalam banyak kisah ketika seseorang akan menjadi murid daripada seorang guru, apakah itu perguruan pencaksilat ataukah seperti di cerita tentang Ip Man begitu, atau di cerita-cerita tentang bagaimana masuk menjadi murid dari seorang filsuf di zaman Yunani. Nah, kita bisa melihat bahwa ada aturan-aturan yang diberikan oleh guru itu. Begitu sulitnya, bahkan kadang-kala di luar nalar manusia. Misalkan ada seorang filsuf yang meminta muridnya itu harus mencelupkan kepalanya ke dalam air, dan seberapa lama dia bisa berada di dalam air itu. Nah, itu sesuatu yang sulit, bukan? Tetapi dikisahkan bahwa ada orang yang mau memasukkan kepalanya ke dalam air, ya, lalu kemudian dia bertahan di sana demi untuk apa? Menjadi murid daripada sang filsuf itu. Itu adalah kisah yang ada di sekitar kita. Jadi mengenai soal apakah ada syarat untuk mengikut Tuhan, itu sudah sesuatu yang biasa. Tidak ada sesuatu yang berlebihan ketika Tuhan Yesus meminta syarat ini. Adalah sesuatu yang berlebihan kalau ketika masuk kepada satu perguruan atau kepada satu instansi sama sekali tidak syarat. Ya, kita tahu kalau perguruan atau lembaga seperti itu, justru kita bertanda tanya. Ini adalah perguruan yang murahan atau mutunya kualitasnya tidak terlalu baik, makanya dia memberikan sembarang saja semua orang bisa masuk. Ya, menjadi sebuah pertanyaan. Jadi bagi saya, ya, jadi bagi saya dan kita semua seharusnya bisa melihat ketika Yesus memberikan syarat ini, maka inilah sesuatu yang wajar dan harus ada. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu, bagian selanjutnya adalah yang perlu kita pikirkan adalah apa syarat-syarat itu. Memang di sini dikatakan ada 3, ya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Pada saat pertemuan kali ini, kita akan memfokuskan kepada memikul salib. Walaupun nanti di bagian akhir kita akan tetap bisa menghubungkan memikul salib ini dengan menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Kita fokus dari memikul salib di bagian tengah, yang saya pikir menjadi sebuah poros daripada menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Di dalam kekristenan tidak ada penyangkalan diri yang tidak dihubungkan dengan salib. Haruslah dihubungkan, karena kalau tidak, maka semua orang yang menyangkal diri di agama-agama lain bisa dianggap sebagai sesuatu yang layak bagi Tuhan, atau sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, menyangkal diri yang dimaksud haruslah dihubungkan dengan memikul salib, dan mengikut Tuhan yang dia masuk di sini haruslah tetap dihubungkan dengan salib dan memikul salib. Ya, itulah kekristenan. Karena tidak ada kekristenan tanpa salib.
Tidak ada gereja tanpa salib. Karena tidak ada juga khotbah tanpa pemberita salib, yaitu Yesus Kristus yang tersalib. Namun hal ini jugalah yang sering kali seakan mau dilepaskan daripada kekristenan. Kekristenan tanpa salib bukanlah sebuah kebenaran. Kekristenan haruslah selalu dihubungkan dengan salib. Nah, saya bicarakan bukanlah logo salibnya, Bapak Ibu, simbol salibnya yang harus ketempel di mana-mana, bukan. Tetapi makna daripada salib sendiri. Salib itu adalah sesuatu yang memang hina bagi dunia ini. Memang salib itu hina. Sama halnya dengan dosa, itulah sesuatu yang hina. Untuk menembus yang hina itu, Tuhan harus menjalani jalan yang hina, yaitu harus memikul salib. Suatu penderitaan yang begitu berat, yang paling berat pada zaman itu. Tidak ada penderitaan, hukuman yang paling berat di dunia ini selain nanti di akhir adalah neraka. Maka di dunia ini ada satu hukuman yang adalah disalibkan. Tetapi Tuhan harus mengambil itu agar apa? Agar memberikan kehidupan bagi umat manusia, yaitu melalui salib. Salib yang memalukan itu, salib yang hina itu dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan manusia dari dosa. Salib itu menjadi jalan anugerah bagi kekristenan. Karena itu, ya, salib, kekristenan tanpa salib tidaklah menjadi sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, memang orang-orang bisa menganggapan seperti tadi kisah di awal tadi, bahwa memang makna memikul salib seringkali dihubungkan kepada penderitaan, kelemahan diri, atau sakit-sakitan dan hal negatif lainnya. Ya, seringkali demikian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, memang Tuhan memakai sesuatu yang menurut dunia ini negatif, ya, karena memang itu cara yang untuk melepaskan dari satu hal negatif, yaitu dosa itu, dan menggantinya dengan jalan itulah bisa memberikan anugerah keselamatan bagi manusia. Oleh karena itu, mari kita melihat apakah memang setelah Yesus memakai sesuatu yang hina itu menjadi sebuah jalan anugerah, apakah masih tetap harus kita melihatnya adalah sesuatu yang hal negatif di dalam hidup ini? Ya, itu yang harus kita coba renungkan, itu yang harus coba kita gali kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, saya melihat bahwa ada satu kesamaan prinsip di dalam istilah memikul salib dan memikul kuk. Ya, memikul salib dan memikul kuk, saya menemukan ada persamaan prinsip dan persamaan makna di dalamnya. Mari coba kita melihat dua firman Tuhan yang akan menjelaskan hal ini. Ya, di dalam Markus 8 ayat 34 tadi, dan kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29. Di dalam Markus 8 ayat 34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari kita lihat kemudian di dalam Matius 11 ayat 29. Dikatakan di sana, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, mari Bapak Ibu coba kita melihat, ya. Ada memikul salib dan memikul kuk. Ya, dua sebenarnya istilah gambaran sebenarnya. Karena memikul salib, apakah betul-betul kita memikul salib? Kemana-mana kita harus memikul salib, itu yang dimaksud dengan memikul salib? Apakah ini adalah harafiah memikul salib? Ya, kita mana-mana harus ada bawa pikul salib begitu. Jadi setiap orang harus membuat salib lalu kemudian memikulnya kemana-mana. Ini bukan itu yang dimaksud. Pasti ini adalah sesuatu makna rohani. Nah, oleh karena itulah, ketika sama halnya juga dengan memikul kuk. Memikul kuk juga adalah sebuah gambaran. Gambaran dari apa memikul kuk itu? Nah, untuk mempermudahnya, mari kita coba melihat gambaran memikul salib ini dengan gambaran juga memikul kuk. Karena memikul kuk ini akan bisa menggambarkan nanti, menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan memikul salib. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, Matius tadi mengatakan pikulah kuk. Ya, pikulah kuk. Kata kuk itu sebenarnya adalah seperti yang digambar ini, yaitu kuk itu adalah kayu, ya, yang sebenarnya dipasangkan kepada kerbau, sapi, atau lembu yang akan membajak. Ya, seperti gambar kita bisa melihat, ya. Bapak ini akan memasang kepada kayu itu kepada dua lembu yang akan
yang akan nanti membajak, ya, membajak. Bisa jadi juga membajak sawah, bisa juga untuk membawa beban. Nah, memikul salib, memikul kuk ini bisa kita melihat ketika Tuhan Yesus Kristus, ya, mau ketika akan disalibkan di Golgota, di Bukit Golgota, di dalam perjalanan itu ada Simon Kirene, Simon orang Kirene dikatakan akhirnya memikul salib Tuhan, seperti di gambar ini, bahwa akhirnya digambarkan Tuhan Yesus dan Simon orang Kirene itu memikul bersama-sama saat itu. Ya, Tuhan sedang menggambarkan ketika orang memikul salib, ya, sebenarnya Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memikul salib. Lalu kemudian baru Simon orang Kirene itu datang dan dia di dalam perjalanan itu memikul salib bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah gambaran yang Tuhan buatkan, bukan sebuah kebetulan semua, tapi Tuhan sedang mengingatkan setiap momen demi momen. Tuhan sedang mengingatkan momen makna dari semua momen yang Tuhan ajarkan kepada, yang Tuhan pertunjukkan kepada kita. Memikul salib itu bukanlah kita sendiri yang memikul salib. Seperti tadi dua hewan, tidak satu ekor hewan yang memikul kuk itu, tetapi ada dua. Demikian juga ketika memikul salib, kita bukan sendiri memikul salib. Oleh karena itulah, maka ketika Yesus di dalam Matius 11 ayat 30 berbicara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu, kalau kita berbicara tentang memikul salib, dia sudah terlebih dahulu memikul salib itu. Dan ketika dikatakan, dan ketika kita diminta untuk memikul salib, maka kita pun tidak sendiri memikul salib. Hanya Yesus yang memang betul-betul sungguh memikul salib itu. Lalu ketika kita diminta untuk memikul salib itu, kita memikul salib bersama dengan Allah yang Immanuel. Disinilah arti Allah Immanuel itu ada. Jadi kita memikul salib bukanlah seorang diri, tetapi bersama-sama dengan Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Ya, oleh sebab itulah, maka beban itu enak. Lalu dikata bahasa lain, dalam bahasa terjemahan lain disebut menyenangkan. Dan dikatakan bahwa beban itu pun ringan. Kenapa? Karena kita tidak memikulnya seorang diri. Itulah yang kita mengerti juga kalau di dalam bahasa Roma, di dalam penjelasan Paulus dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja artinya bersama-sama bekerja, ya, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Atau di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, ya, segala hal, bahwa Tuhan sudah merancangkannya untuk kebaikan kita. Jadi ketika Tuhan minta kita untuk memikul salib, itu bukanlah sebuah untuk mencelakakan kita, untuk membuat kita terasa hidup ini semakin berat. Bukan, justru dikatakan ringan dan menyenangkan. Ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia yang tidak mengalami pertobatan, yang tidak mengalami kelahiran baru, yang tidak merendahkan hatinya untuk mau submit kepada kebenaran firman Tuhan. Jikalau dia masih terus mengeraskan hatinya bahwa yang dimaksud memikul salib itu adalah seperti Tuhan firmankan di sini, bahwa itu adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang menyenangkan bahkan, dan nanti kita melihat bagaimana upah daripada memikul salib, ya, itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang seperti yang dunia pikirkan, seperti yang orang-orang Kristen KTP artinya Kristen tanpa pertobatan pikirkan, yang merasa bahwa kekristenan ini berat. Tidak. Tetapi dikatakan di sini dalam Matius 11 ayat 30 jelas sekali katakan, sebab kuk yang kupasang itu adalah enak dan bebanku pun ringan. Ya, hal inilah yang sebenarnya tegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah memikul salib untuk ke Golgota. Sekalipun Simon Kirene yang memikul salib, bukan untuk dia yang disalibkan ke Golgota. Dia hanya membawa sementara waktu saja. Tetapi pada akhirnya yang mengawali dan mengakhiri pada membawa beban salib itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau ada orang Kristen yang merasa memikul salib, mengikut Kristus, ya, di dalam menjalani segala perintah Tuhan itu berat, maka kembali lagi pertanyaannya adalah, Tuhan berkata seperti yang tadi Tuhan katakan, apakah dia layak untuk menjadi seorang murid?
apakah dia layak di hadapan Tuhan dan layak menjadi dan dapat menjadi murid daripada Tuhan. Ya, ada banyak orang yang merasa memikul salib Kristen, mengikuti ajaran Kristen itu sungguh berat. Padahal hari ini Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang, memikul salib yang kuminta itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau enak, lalu kemudian itu pun tidak berat, kecuali akan tetapi ringan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan terasa makin berat makin hari, itu harus dipikirkan kembali. Sudahkah kita pernah menerima Yesus Kristus dan berkata, aku mau mengikut Tuhan? Kalau itu tidak pernah, maka kita hanyalah Kristen yang diwariskan. Kekristenan bukanlah diwariskan, tetapi kekristenan adalah dialami secara pribadi, bahwa kita harus pernah secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, menangisi dosa kita, menyadari bahwa kita berdosa dan menangis akan hal itu, dan merasa berduka akan hal itu, lalu kemudian kita meminta kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa kita. Itulah kekristenan yang kemudian ketika Tuhan meminta memikul salib, syarat yang dimintanya itu bukanlah sesuatu yang berat, justru hidup ini akan semakin ringan. Karena apa? Kita menjalaninya seperti yang dikatakan oleh Matius dan juga Roma, bahwa Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita, sama seperti 2 kerbau tadi, atau 2 lembu atau 2 sapi yang memikul kuk itu, yang tadi hanya dipikul 1 orang itu akan terasa berat, dipikul 1 lembu atau 1 hewan itu terasa berat, tetapi kemudian dipikul oleh 2 itu menjadi sebuah yang ringan kalau dua-duanya memang sejalan, searah, setujuan, yaitu seperti yang Tuhan katakan adalah mengikut Tuhan sama-sama. Kemana? Bukan satu pingin kemana, pingin ke kiri, tapi yang satu pada ingin ke kanan. Kalau Tuhan minta ke kanan, maka kita bersama-sama ke kanan. Sama ya, seperti gambar yang saya gambarkan di sini, ada Tuhan Yesus dan juga satu lagi manusia yang ada lagi satu orang yang memikul kuk itu, atau bisa juga dikatakan memikul kayu salib itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, lihat gambaran yang sungguh indah ketika Tuhan memperlihatkan bagaimana memikul salib, memikul kuk, itulah sesuatu yang sebenarnya gambaran yang bisa kita mengerti bagaimana untuk menjadi murid, menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Jadi kalau kita katakan memikul kuk itu adalah berjalan bersama Tuhan di dalam menjalani segala aturan-aturan yang Tuhan minta. Ya, berjalan bersama Tuhan itu yang memikul salib atau memikul kuk. Karena apa? Memikul salib atau memikul kuk tidak pernah seorang diri. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang Immanuel, sungguh Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Dia ada dengan kita. Ketika dia meminta kepada kita sesuatu yang menurut manusia berat, dia bukan memintanya untuk kecelakaan, tetapi dia memintanya untuk sesuatu kebaikan. Dan di sana dia tidak pernah membiarkan kita sendiri seorang diri untuk menanggungnya. Justru dia mengetahui bahwa itu sesuatu yang baik. Bukankah demikian Bapak Ibu? Kalau kita adalah seorang orang tua, ya, ketika kita meminta anak kita untuk belajar, ya, seharusnya anaknya pinginnya bermain-main, tapi kita meminta dia, oke, ada waktu untuk belajar bermain-main, tapi sekarang ada waktunya belajar. Apakah itu untuk membinasakan dia? Bukan. Justru itu menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Sama seperti seorang anak, harus kita minta untuk makan dan minum dengan baik. Apakah itu untuk sesuatu yang tidak baik bagi dia? Justru itu sesuatu yang baik bagi dia. Ya Bapak Ibu, kita manusia yang berdosa saja bisa memikirkan sesuatu yang baik untuk anak-anak kita atau kepada sahabat kita, apalagi Tuhan kita. Ketika dia meminta kita memikul salib, itu bukanlah sesuatu yang sangat berat bagi kita. Justru dikatakan itu sesuatu yang menyenangkan. Lihat, menyenangkan dan sesuatu yang ringan. Nah Bapak Ibu, kenapa menyenangkan dan ringan? Karena kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Ya, dalam hidup ini bukankah demikian? Kalau kita bekerja sendiri mungkin akan terasa berat. Tetapi kalau ada seseorang yang sangat begitu peduli pada kita, yang sangat baik orangnya, yang sangat pengertian dan yang bukan pemalas, tetapi yang sangat rajin, sebagaimana Tuhan kita adalah
seperti itu, maka betapa senangnya hati kita. Ya, bukan kita malah senang kalau ada rekan kerja seperti itu. Ya, Bapak Ibu lihat gambaran ini. Tuhan Yesus juga ketika memanggil murid-muridnya, orang-orang yang mau menjadi pelayan-pelayannya, bukankah dikatakan bahwa kita adalah rekan-rekan sekerja Allah? Istilah rekan sekerja, sebenarnya itu sudah menggambarkan selama ini tentang memikul salib itu. Rekan sekerja. Di dalam hidup ini kita adalah rekan sekerja Allah. Untuk apa? Menjalani. Di dalam apa? Di dalam menjalani hidup ini. Di dalam menjalani segala tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, sekarang coba kita melihat. Apakah ketika memikul salib, di situ ada upah yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, di sini saya katakan di awal tadi, ada di tema tadi, bahwa di tema kita ini bahwa ada pergumulan di antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Ya, orang mungkin melihat memikul salib itu adalah teologi penderitaan, dan bagi orang yang teologi kemakmuran mungkin itu sesuatu yang berusaha dihindari, yaitu bisa jadi karena salah perspektif, salah pemahaman tentang apa itu memikul salib. Nah, kali ini kita akan melihat, ya, saya tidak mau terjebak dengan apakah saya adalah seorang penganut teologi penderitaan ataukah saya penganut teologi kemakmuran. Bukan itu yang saya bicarakan. Nanti di akhir daripada pembahasan ini, penggalian ini, pendalaman Alkitab ini, saya akan menegaskan bagaimana posisi daripada kedua hal ini, sehingga kita tidak salah mempertentangkannya, terjebak dengan ekstrem yang satu dan membenci ekstrem yang lain, ya, paham yang lain. Ya, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat kembali bahwa ketika kita berbicara memikul salib atau memikul kuk, maka sebenarnya di situ adalah satu hal yang memberikan kita gambaran tentang pergumulan dua hal ini. Memang di Alkitab dikatakan bahwa mengikut Tuhan itu adalah juga mengalami penderitaan dalam hidup ini. Itu juga dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 17. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, sungguh kebenaran firman Tuhan dengan saling menjelaskan satu dengan lainnya, bahwa memang ada saat-saat kita menderita dalam hidup ini, tetapi menderita itu bukanlah menderita yang dijalani sendiri. Justru kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan itu. Ya, bagaimana dengan teologi penderitaan? Ya, memang ada teologi penderitaan itu, bahwa memang kita ada menderita, tetapi bukanlah dalam paham yang ekstrim bahwa seluruh hidup ini seakan menderita. Sebab kalau kita lihat di dalam renungan, sebab kita bisa, bukankah kita seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam renungan seri kitab Mazmur, bahwa bahkan orang yang akan dibunuh pun atau akan mati syahid, mati martir pun, itu sudah ditentukan oleh Tuhan jumlahnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada manusia di muka bumi ini, penguasa di muka bumi ini yang bisa lepas dari kontrol Allah. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya melihat bahwa teologi penderitaan, teologi pemakmuran itu adalah sesuatu yang harus, bukan sesuatu pilihan, tetapi sesuatu gabungan. Bahwa di dalam hidup ini memang ada penderitaan, tetapi juga jangan lupa bahwa ada di dalamnya juga kebahagiaan, ada sukacita, ada hidup orang-orang yang kemudian dipanggil memang hidupnya adalah seperti Bapak Abraham, bukanlah orang yang miskin juga, bahwa Yakub bukanlah orang yang miskin juga. Ya, mereka adalah orang-orang yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Memang dua hal ini adalah sesuatu yang harus dilihat dalam satu kerangka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti kita harus menghindari salah satu atau membenci salah satu, tetapi kalau ketika kita menghadapi dua-dua ini, menghadapi salah satu ini, kita melihat bahwa penderitaan yang kita diberikan kepada kita adalah sesuatu penderitaan yang tidak berat, tetapi ringan dan bahkan juga menyenangkan. Ya, lalu kemudian kalau ada pun kebahagiaan dalam hidup kita atau kemakmuran dalam hidup kita, kemakmuran yang diberikan kepada kita bukanlah secara harta benda, tetapi
kita melihat bahwa harta benda itulah untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan, bukankah dalam Alkitab dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu. Sebenarnya kekayaan atau harta benda yang terbesar adalah ketika kita bisa merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita dalam hidup ini. Nah, seperti yang kita lihat selanjutnya ini, bagaimana di dalam kita memikul salib, memikul kuk, kita ada makna, ada tujuan, ada upah yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebenarnya. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Ya, sebagaimana kita adalah bersama-sama dengan Tuhan memikul salib, maka dikatakan di sana yang tekun memikul salib akan digantikan dengan apa? Sukacita yang disediakan. Ya, lihat, orang yang tidak memikul salib justru tidak digantikan dengan sukacita. Orang yang menghindari salib, ya, justru akan kehilangan sukacita. Ya, ini tegaskan melalui firman Tuhan ini. Jadi, kalau ada orang Kristen yang justru menghindari memikul salib, dia akan kehilangan. Dia juga menghindari sukacita surgawi, bukan kesenangan. Kesenangan atau happy itu hanya sementara, tetapi sukacita itu adalah menetap dan adanya di dalam batin yang terdalam. Ya, sukacita, kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan, ini hal yang tidak dimengerti oleh manusia kalau tidak di dalam firman Tuhan, di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Tuhan supaya dibukakan pikiran kita, dibukakan mata hati kita, mengerti bagaimana mungkin orang bisa memikul salib justru akan merasakan sukacita. Hei, ini adalah paradoks. Memikul salib justru mengalami sukacita. Ini bukan kontradiksi, tetapi ini paradoks. Berjalan bersamaan dan hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah lahir baru, sudah bertobat, bukan KTP, bukan orang yang ingin menyenangkan diri sendiri, bukan orang yang tidak mau menyangkal diri. Menyangkal diri itu arti lain adalah tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Seperti tadi, kalau berjalan bersamaan, dua lembu atau dua sapi atau dua kerbau itu ketika memikul salib, kalau salah satu yang mementingkan diri sendiri, maka dia ketika harusnya ke kanan, dia akan ke kiri. Ketika harusnya berjalan, dia tidak mau berjalan. Ketika harusnya lurus, dia malah ke kiri. Ketika harusnya lurus, dia malah ke kanan. Bukan demikian. Ya, orang yang memikul salib akan mendapatkan sukacita. Nah, selanjutnya dikatakan dalam Matius 11 ayat 9, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Atau dalam naskah dikatakan damai, akan mendapatkan damai di hati. Saudara kasih Tuhan, ya, teologi kemakmuran yang sejati adalah teologi yang jiwanya mendapatkan ketenangan, yang jiwanya mendapatkan damai sejahtera. Ya, kalau kita memiliki harta benda tetapi tidak memiliki sukacita, tidak bahagia atas, tidak bersukacita atas harta benda itu sesuatu yang hampa, yang justru membuat kita menderita di muka bumi ini. Penderitaan yang sesungguhnya itulah penderitaan yang sesungguhnya. Justru ketika memikul salib, maka ada sukacita. Kita memiliki harta benda tidak lagi menjadi sebuah beban, ya, karena kita tahu, ya, bahwa ada orang yang memiliki harta benda tetapi justru menjadi beban bagi dia, karena dia harus membawa banyak orang dan dia harus hari demi hari harus melihat, menghitung lagi harta bendanya. Jikalau kurang sedikit, dia begitu susah, ya, begitu banyak yang harus, maaf kata, dia harus jaga ke harta yang tetap ada di dunia ini. Banyak hal, ya, nengat itu adalah bisa jadi, ya, pihak keamanan, bisa jadi polisi atau security yang harus dia sediakan untuk menjaga harta bendanya, bisa jadi juga karyawan yang harus dibiayai hidupnya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, bukan salah memiliki harta benda, tidak salah, tetapi seperti yang katakan Tuhan, memiliki harta benda itu untuk memuliakan Tuhan. Memiliki harta benda tetapi juga memiliki damai sejahtera, memiliki kebahagiaan, sukacita. Itulah teologi kemakmuran yang sesungguhnya. Jadi teologi kemakmuran atau teologi penderitaan bukanlah sesuatu yang harus diperbandingkan, tetapi dua-duanya haruslah sesuatu yang menyatu. Makmur di dalam damai sejahtera, sukacita, makmur di dalam ketenangan jiwa. Ya, menderita
memikul salib bersama dengan Tuhan, karena akan diganti dengan kemakmuran. Dua-dua itu adalah sesuatu yang harus kita lihat, bahwa tidak ada, bagi saya tidak ada teologi penderitaan, tidak ada teologi kemakmuran kalau tidak melalui teologi penderitaan. Seperti tadi, tidak ada sukacita kalau tidak tidak tekun memikul salib. Tidak ada jiwa yang tenang kalau dia tidak memikul kuk. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang harus dilihat di dalam terang firman Tuhan, bukan sesuatu yang harus dipilih, tetapi satu paket yang bersamaan. Ya, jadi teologi penderitaan dan teologi kemakmuran. Orang yang menderita memikul salib justru dia yang akan mengalami sukacita. Orang yang menderita memikul kuk justru dialah yang akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hei, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari hari ini dalam pendalaman Alkitab kita diajarkan bagaimana mengerti kebenaran sejati tentang memikul salib. Ya, sama seperti orang, ya, kami ada acara di Surabaya bersama dengan Pak Rudi Sutanto dan rekan-rekan lainnya tentang ngopi, ya, ngobrol pintar, ya, tentang satu kebenaran Tuhan yang lalu memikul salib, ya. Dan di sana terbercik satu pembicaraan bagaimana kopi itu pahit, tetapi justru bagi orang yang penikmat kopi yang pahit itulah yang justru bagi dia sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang nikmat. Bagi orang Kristen, ya, justru memikul salib itulah sesuatu yang nikmat. Sebab kalau tidak memikul salib maka hidup ini berat. Kalau tidak memikul salib maka tidak ada sukacita dalam hidup. Kalau tidak memikul salib maka tidak ada ketenangan jiwa. Ya, itu kata firman Tuhan, bukan karena kata Baktiar, itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh hari ini, ya, kita mengerti hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya bikin dua perbandingan, orang yang tidak memikul salib adalah orang yang tidak pernah bertobat, orang yang tidak pernah lahir baru, orang yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, gurunya, dan juga juru selamatnya. Ya, dan ya, poin yang kedua dari orang yang tidak memikul salib adalah justru orang yang tidak memikul salib akan merasa berat dalam menjalani kehidupan beragama Kristen. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang memilih pindah ke agama lain. Ya, misalkanlah dalam Kristen dilarang untuk memiliki istri lebih daripada satu. Ya, dia akan pindah daripada Kristenan. Bagi dia itu berat. Ya, bagi dia itu berat. Dia akan pindah dari Kristenan, dia pergi ke agama lain di mana yang menyetujui hal itu. Ya, ya. Ada orang berkata, ya, orang istri satu saja diurus sudah harus memerlukan banyak waktu, pemikiran, ya. Ya, saya tidak menemukan, ya, memiliki istri dua justru membahagiakan. Tidak. Yang saya pernah dengar adalah memiliki istri lebih dari satu itu lebih menyusahkan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam hidup ini pikirkan sendiri, ya. Atau di dalam Kristenan, ya, dilarang sebenarnya korupsi, ya. Dilarang tipu-tipu Tuhannya, ya. Ada satu bulan datang kepada Tuhan meminta pengampunan, tetapi di bulan-bulan lain dia melakukan penipuan yang bukan main, ya. Lalu kemudian dia ingin masuk ke surganya dengan memberikan amal hal-hal yang lain. Dia seakan ingin menyogok Tuhannya untuk bisa masuk surga. Ya, di dalam ajaran itu, kalau dia tidak mau memikul salib, dia akan memilih itu. Sebenarnya bagi saya itu adalah sesuatu yang justru masuk kepada hal yang sungguh membuat menyusahkan diri sendiri. Itulah pola pikirnya ini yang tidak mengerti, ya, bahwa sebenarnya di dalam Kristenan lah, ya, di dalam memikul salib lah sebenarnya yang seharusnya dia pilih adalah memikul salib, ya, tidak memilih untuk tidak memikul salib, ya. Atau ada wanita-wanita di muka bumi ini yang saya tidak mengerti sampai sekarang, padahal saya adalah pria, ya. Ada orang-orang Kristen, ya, yang wanita-wanita Kristen yang kemudian memilih tidak memikul salib. Bagi saya tidak mau menjadi orang Kristen, dia pergi ke agama lain, dan di sana, ya, dia akhirnya bukanlah hanya dijadikan menjadi istri pertama saja, dia bisa jadi istri keberapa di situ. Dan ada banyak wanita di muka bumi ini. Saya tidak sedang menyinggung gender di sini, tapi saya justru merasa kasihan kepada orang-orang yang di dalam hidup ini, ya, di dalam ajaran-ajaran agamanya ada ketidakadilan,
tetapi dia justru tetap hidup di situ. Misalnya terhadap para wanita, ya, para wanita tidak diperbolehkan untuk memiliki suami lebih daripada satu. Tetapi bagaimana dengan para prianya bisa memiliki istri lebih daripada satu? Apakah ini sebuah keadilan? Bagi saya, ya, itu justru yang disebut tidak memikul salib, tidak mau memikul salib, ya. Kalau dia memilih memikul salib, berarti dia mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Maka dia akan merasakan hidup ini ringan. Ya, ringan karena apa? Tidak harus memikirkan, tidak diperlakukan sebagai istri keberapa, ya. Lalu kemudian sebagai wanita tidak lagi terlalu, ya, dalam ibadah saja harus dipisahkan, ya, suami istri dipisahkan, ya, tidak bisa bersama-sama dalam ibadah, ya. Mari kita melihat yang memikul salib. Orang memikul salib adalah orang yang sudah pernah bertobat, lahir baru, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Guru, dan Juru Selamatnya. Ya, itu penting sekali. Poin yang kedua dari orang memikul salib adalah orang memikul salib justru akan merasa ringan dalam menjalani kehidupan di dalam beragama Kristen atau mengikut Tuhan. Kenapa? Ya, karena tadi memikul salib ini, memikul seluruh kehidupan ini, menjalani seluruh kehidupan bersama dengan Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sudah mengalahkan dunia ini. Dan pada akhirnya orang yang memikul salib adalah orang yang akan merasakan sukacita, orang yang akan mengalami kedamaian. Tidak memikul salib justru akan tidak mengalami sukacita dan tidak akan mengalami kedamaian. Mari pikirkan hari ini. Inilah kedalaman firman Tuhan yang hari ini kita bisa dapatkan, ya, pada hari ini, bahwa kalau kita adalah orang yang memikul salib, maka kalau kita sebagai suami, kita akan melihat di dalam memimpin keluarga kita tidak sendiri, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah sebagai Tuan di dalam rumah tangga kita. Dan sebagai ibu rumah tangga tidak lagi merasa berat. Karena apa? Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang akan membimbing suami kita. Seperti ibu tadi yang datang pada konselor itu, ibu itu tidak akan merasa bahwa dia memikul salib sendirian. Tapi kalau dia memahami ketika dia memikul salib, dia bersama dengan Tuhan. Ya, suaminya akan Tuhan yang menjamah hatinya. Anak-anaknya Tuhan yang akan ikut membimbingnya. Nah, Bapak Ibu, itu Tuhan, itulah memikul salib. Dan jika kita adalah seorang pekerja dalam hidup ini, maka kita tidak melihat bahwa kita bekerja sendiri, tetapi seperti Roma 8 ayat 8, bahwa Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan jika kita adalah para pelajar, ya, kita melihat bahwa ketika kita memikul salib, maka Tuhan yang adalah sumber pengetahuan itu akan memberikan kita hikmat pengetahuan yang lebih dalam lagi. Ya, nah Bapak Ibu, secara khusus bagi kita orang-orang yang berpendidikan, kita harus mengetahui bahwa orang-orang yang pintar di zaman dulu saja, orang-orang yang menjadi penemu di muka bumi ini saja, dia adalah orang-orang yang sangat takut akan hormat akan Tuhan. Saya suka dengan satu buku yang berjudul para ilmuwan mempercayai ilahi. Ya, di dalam buku ini kalau kita daftar isinya itu ada sekitar 20 tokoh, ya, 20 ilmuwan yang sangat terkenal di muka bumi ini. Saya mau cerita beberapa tokoh saja yang menggambarkan bahwa ketika mereka menjadi orang Kristen yang tidak menghindari memikul salib, ya, justru mereka menjadi penemu-penemu di muka bumi ini, bukan karena diri mereka sendiri, tetapi lihat pernyataan mereka. Seperti yang dikatakan oleh James Kepler, yaitu sang astronomi dan penemu hukum gerak planet. Dia berkata bahwa dulu saya berniat menjadi teolog, tapi sekarang melalui apa yang saya lakukan, saya melihat bahwa Allah juga dimuliakan dalam astronomi, karena langit mengungkapkan kemuliaan Allah. Artinya dia sedang berbicara apa? Bahwa menjadi pengikut Tuhan itu, menjadi orang yang memikul salib bukan harus menjadi teolog. Menjadi apapun kita, ya, kita sedang menekuni pekerjaan apapun, bukan menjadi seorang rohaniwan, itu semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, semuanya, bukan hanya seperti saya, tetapi kita semuanya adalah yang memuliakan Tuhan. Lalu kemudian dia berkata, saya percaya, saya Kristen, ya, dengan kata saya Kristen, saya adalah orang memikul salib, ya, saya percaya hanya dan semata-mata dalam karya Kristus, hanya dalam Dia ada
perlindungan dan penghiburan. Lihat ini, seorang Johannes Kepler yang terkenal ilmuwan, ya, nah sangat terkenal, dia berkata bahwa hanya dalam Yesus, ya, ada perlindungan dan penghiburan. Ya, lihat ini, kembali lagi kepada tadi bahwa orang yang tetap menjadi seorang Kristen, orang yang tetap mau memikul salib, justru orang itulah yang akan mendapatkan seperti ini yang dikatakan Johannes Kepler, bahwa dia akan mendapat perlindungan dan penghiburan, yaitu tadi sukacita. Ya, tekun memikul salib justru akan mendapatkan sukacita. Nah, ini kita lihat ya, tokoh yang kedua, Louis Pasteur. Louis Pasteur ini dia adalah ilmuwan dalam bakteriologi, dan dia juga adalah penemu hukum biogenesis, dan dia, ya, dari namanya juga lah ada pasteurisasi, ya, dan dia juga lah penemu vaksinasi dan imunisasi, ya. Sungguh banyak sekali penemuan dia, dan kita lihat apa yang dikatakan seorang ilmuwan terkenal ini. Dia berkata, semakin saya mempelajari alam, semakin saya mengagumi karya Sang Pencipta. Ilmu membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Lihat, ilmu akan seharusnya membawa manusia lebih dekat kepada Allah. Kalau makin jauh, maka itu pertanyaan, semakin berilmu atau tidak semakin berilmu. Ya, ilmu semakin membawa orang dekat kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang semakin berilmu, semakin tidak mau memikul salib, semakin menjauh dari Tuhan, kembali dipertanyakan, dia semakin berilmu atau semakin tidak berilmu sebenarnya? Atau dia saja yang merasa dia punya ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya semakin tidak berilmu pengetahuan? Karena tidak semua pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar, ya. Pengetahuan-pengetahuan yang salah itu pun bisa kita dapatkan. Kembali lagi, ilmu yang benar adalah semakin membawa kita dekat kepada Tuhan. Ilmu selanjutnya Sir Isaac Newton. Terus justru pasti saya tahu semua kita mengenal ini, tokoh ini, ya. Dia adalah penemu hukum gaya berat, atau disebut dengan ilmu hukum gravitasi, ya. Lalu kemudian dialah yang menemukan hukum gerak, hukum kalkulus, ya. Dan dia juga menemukan teleskop pantul dan optika, ya, yang berhubungan dengan kacamata kita seperti saat ini. Saya tidak akan mungkin dapat memakai kacamata seperti ini kalau tidak dibantuan oleh para ilmuwan Sir Isaac Newton ini, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, dia berkata demikian, semua temuan saya adalah jawaban atas doa saya. Lihat, berarti dia ini adalah orang yang berdoa. Bagi orang yang tidak memikul salib, doa itu adalah sesuatu yang memberatkan bagi dia. Bagi dia, berdoa itu adalah mengurangi waktunya dia, ya. Justru bagi seorang Sir Isaac Newton, ya, semua temuannya, bayangin semua temuannya itu, ya, hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, optika, adalah apa? Jawaban atas doa dia. Wow, orang yang memikul salib seperti ini, Bapak Ibu. Orang yang memikul salib bukan menjadi orang yang ecek-ecek, ya. Justru orang yang tidak memikul salib adalah orang yang bisa dikatakan makin rendah, ya, makin rendah. Saya bukan sedang merendahkan, tetapi berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan kenyataan yang ada ini. Para ilmuwan seperti Sir Isaac Newton saja berkata demikian. Lalu kemudian Sir Isaac Newton juga berkata, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi, Bapak Ibu, adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Alkitab adalah yang ditulis oleh orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Lihat, ya, bagaimana seorang Sir Isaac Newton, ilmuwan terkenal, penemu hukum gravitasi, penemu hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, optika, dia bisa berbicara bahwa apa? Semua temuannya adalah jawaban atas doanya. Berarti orang ini adalah orang yang berdoa. Berarti Sir Isaac Newton adalah orang yang berdoa, ilmuwan yang mau berdoa. Ya, orang yang memikul salib itu adalah dia merasa bahwa doa itu bukan sesuatu yang memberatkan bagi dia. Bagi orang yang tidak mau memikul salib, doa itu sesuatu yang memberatkan bagi dia, merugikan bagi dia. Waktunya dia terbuang. Tetapi lihat, orang yang menganggap doa itu adalah membuang waktunya, apa yang sudah ditemukannya? Apakah dia bisa menemukan seperti apa yang ditemukan Sir Isaac Newton? Apakah dia menjadi seorang penemu di zaman sekarang ini? Justru orang-orang yang menghindari doa justru sebenarnya sedang menghindari hal-hal yang sungguh ajaib yang Tuhan mau kerjakan melalui dia, seperti Sir Isaac Newton. Dia berkata, semua teman saya adalah jawaban atas doa saya. Kemudian
Ketika dia berbicara, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Lihat, dia berbicara bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, bukan hanya sekedar berisi firman Allah atau hanya sebagai sastra, tetapi adalah firman Allah. Dan dia berkata, firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang peroleh wahyu, orang-orang yang peroleh. Memang kita melihat bahwa seperti tadi Lukas, Matius, ya, dan Markus adalah orang biasa di muka bumi ini, tetapi yang luar biasa adalah Sang Ilahi yang memakainya untuk menjadi penulis wahyu, penulis kata-kata yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang berdebat apakah Alkitab itu adalah firman Allah dan adalah sebagai wahyu, maka cobalah pikirkan apa yang dikatakan oleh Sir Isaac Newton. Ya, seorang ilmuwan Sir Isaac Newton saja bisa berkata bahwa Alkitab adalah firman Allah dan ditulis oleh orang yang memperoleh wahyu. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita merasa kemampuan kita sudah lebih daripada seorang Sir Isaac Newton? Kalau memang iya, silakan pikirkan sendiri. Dan dia berkata juga tadi, saya mempelajari Alkitab setiap hari. Ya, mempelajari Alkitab setiap hari. Bagi orang yang tidak mau memikul salib, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab setiap hari adalah sesuatu yang memberatkan bagi dia. Tetapi orang yang mau memikul salib, justru dia akan mempelajari Alkitab setiap hari. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab adalah sumber segala pengetahuan itu, membuat seorang Sir Isaac Newton menjadi ilmuwan di muka bumi ini. Dia mempelajari kepada sang sumber pengetahuan itu, maka dia menjadi seorang yang berpengetahuan di muka bumi ini. Mari saudara kasih Tuhan, renungkan kembali pembahasan pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Memikul salib atau tidak memikul salib? Bagi saya, memikul salib itu harus memikul. Tetapi bagi kita yang tidak memikul salib, silakan sendiri, pikirkan sendiri, timbangkan sendiri. Dan bagi saya, teologi penderitaan atau teologi penderitaan bukanlah demikian, tetapi teologi penderitaan dan teologi kemakmuran itulah sesuatu yang ada di dalam kehidupan Kristen, tetapi bukan dalam ekstrim berat sebelah, terlalu menekankan teologi penderitaan atau terlalu ingin kemakmuran harta benda dalam hidup ini. Kemakmuran sejati adalah memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera. Nah, Tuhan memberkati kita semuanya melalui pendalaman Alkitab ini. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang memikul salib. Semakin ringan hidup kita, semakin menyenangkan, semakin memiliki sukacita, dan akan memiliki ketenangan jiwa, memiliki damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu, jangan lupa, mari kita akan bertemu lagi nanti di dalam pendalaman Alkitab atau di dalam seri-seri yang lain, di dalam seri tokoh iman Kristen ataukah di seri Rema, renungan hidup membangun karakter. Mari kiranya kita bertemu kembali.